Saat ini saya mengajak kita semua, baik ibu-ibu yang berada dalam ruangan ibadah ini maupun ibu-ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan setia Tuhanlah, sehingga walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID-19, tetapi Tuhan berkenan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah perdana walaupun secara online atau di rumah kita masing-masing. Ibadah perdana kita saat ini dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun PKPR PAUK Jemaat Wawandula yang ke-45. Acara yang akan kita lalui bersama-sama, yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PKPR PAUK Jemaat Wawandula yang akan dibawakan oleh Ibu Luciana Mangiding. Kemudian kita akan beribadah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Inek STH. Setelah itu kita akan bersama-sama memeriahkan peringatan hari ulang tahun PKPR dengan pemotongan tumpeng yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Sri Manik Alo. Kemudian kita bersama-sama akan menutup seluruh rangkaian acara kita. Baiklah ibu-ibu yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua PKPR PAUK Jemaat Wawandula. Shalom, ibu-ibu PKPR yang saya kasihi dan yang saya banggakan. Kita bersyukur untuk kesempatan kali ini atas izin, atas penyertaan Tuhan. Kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah perdana di tahun 2021 walaupun secara online, yang dirangkaikan pula dengan HUT PKPR yang jatuh pada bulan Februari yang lalu. Kita merasakan sukacita yang luar biasa walaupun ibadah ini kita lakukan secara online. Tetapi saya berharap ibu-ibu semua, ibu-ibu PKPR bisa memaklumi situasi dan kondisi yang ada saat ini, bahwa pandemi belum berlalu. Kita akan mengupayakan hal-hal yang bisa kita lakukan, program kerja yang bisa dilakukan secara online tetap akan bisa kita lakukan. Dan adapun yang program-program lainnya yang akan kita kondisikan jika tidak bisa kita lakukan secara tatap muka atau berinteraksi langsung. Saya berharap ibu-ibuku PKPR tetap memahami dan memaklumi kondisi saat ini, dan kita berdoa bahwa kondisi ini, pandemi ini segera berlalu. Saya mengingatkan buat kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan tetap berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Selamat mengikuti ibadah, dan selamat hari ulang tahun buat ibu-ibu PKPR. Sukacita bersama kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bersama kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua PKPR PAUK Jemaat Wawandula. Atasnya kami haturkan terima kasih. Ibu-ibu yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mempersiapkan diri dan iman kita untuk masuk di dalam ibadah. Untuk itu saya jemput ibu-ibu untuk berdiri. Kita memperhatikan liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan
Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Kita mengagungkan kebesaran Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 157 ayat yang kedua. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan damai dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161 bait 1. Nats pembimbing saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk menerima pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami patut bersyukur karena oleh kemurahan-Mu, oleh perkenan-Mu, saat ini dilaksanakan ibadah perdana, sekalipun secara online, dalam persekutuan perempuan Gereja Pauk Jemaat Wawondula
dirangkaikan dengan syukur bulanan dan memperingati hari ulang tahun PKPR Pauk Wawandula yang ke-45. Dalam peribadahan kami ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun umat Tuhan di rumah masing-masing yang akan mendengarkan. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu ini kami boleh terima dengan sukacita, kami pahami, dan terlebih kami sungguh-sungguh praktekkan dalam hidup kami. Bapa, bersabdalah, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya akan baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18 demikian bunyinya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya memberi tema bertumbuh dalam 2 hal. Segenap anggota PKPR yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merayakan ulang tahun, maka yang biasanya pertama terbersit di kepala itu adalah bagaimana kita boleh ada di dunia ini. Kalau anak-anak kita ulang tahun, maka yang teringat itu justru bagaimana saat ia lahir ke dunia ini. Bagaimana kita sebagai ibu melewati perjuangan yang orang-orang tua dulu mengatakan, pokoknya separuh jiwa sudah ada di liang lahat, separuh jiwa masih ada di dunia nyata ini. Betapa besar perjuangan seorang ibu saat melahirkan anaknya. Nah, karena itu ketika kita saat ini memperingati hari ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Pauk Jemaat Wawandula, maka kita juga diingatkan bagaimana persekutuan ini ada dan bertumbuh. Tanggal 22 Februari 1976 persekutuan ini terbentuk. Tentu ada kerinduan besar dari para pendahulu kita waktu itu, supaya tiap-tiap perempuan yang kebanyakan ibu-ibu di Gereja Pauk Jemaat Wawandula ini benar-benar terpelihara imannya, supaya ibu yang kuat rohaninya akan bisa membawa pengaruh yang positif bagi rumah tangganya. Dan bahkan kita bisa menjadi terang di tengah-tengah masyarakat Tuwuti di sini. Sebab itu melalui ibadah kita saat ini, saya mengangkat dari 2 Petrus pasal 3 ini ayatnya yang ke-18 khususnya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
pertumbuhan yang pertama, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 5, saya mengajak yang memegang Alkitab, mari kita buka Roma pasal 5. Secara keseluruhan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di situ berbicara tentang hasil pembenaran. Bagaimana kita di hadapan Tuhan dibenarkan, yang seharusnya kita dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Demikian juga kalau kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 23. Saya bacakan untuk kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Harapan para pendahulu kita, kaum ibu waktu itu, supaya iman para ibu benar-benar teguh untuk dapat membawa pengaruh yang sangat positif bagi rumah tangganya, itu pasti berawal dari iman yang kuat. Ketika kita sungguh-sungguh bertumbuh di atas kasih karunia Allah, kita menyadari keadaan kita yang seharusnya dihukum karena dosa kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita diberi hidup yang kekal. Ini harus memotivasi para ibu dalam melakukan pelayanannya di tengah-tengah keluarga. Bagaimana saya sebagai seorang ibu bahkan bertaruh nyawa demi anak saya boleh lahir. Ketika dia sudah lahir, bagaimana saya bertaruh nyawa supaya ia bisa bertumbuh dengan baik. Kadang kita yang harusnya sudah istirahat, anak sudah bangun, terpaksa kita lagi bangun. Belum mau istirahat, sudah waktunya pagi, sudah bangun, menyiapkan segala-galanya untuk anak, untuk suami. Kita harus melakukannya. Dan rutinitas ibu-ibu yang lain terkadang membuat banyak ibu-ibu mau refreshing. Akhirnya refreshingnya ke jalan yang salah. Bosan dengan apa yang terjadi sehari-hari. Tapi kalau kembali menyadari bahwa kita boleh ada karena kasih karunia Tuhan, tentu dalam melakukan rutinitas ini ukuran kita berbeda. Hidup saya ini ada di dalam Tuhan. Maka ketika menjalani rutinitas saya di rumah adalah pengungkapan dari rasa syukur itu. Saya kira dalam situasi ini tidak ada ibu-ibu yang akan bosan. Tidak ada perempuan yang akan bosan dengan rutinitas setiap hari. Saya yang sudah menerima hidup kekal di dalam Tuhan, mau mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan beri sebelum saya meninggalkan dunia ini. Mari bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita ayat 18 tadi. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Untuk mengenal Tuhan, tidak ada kata cukup. Justru ketika kita mencoba untuk memperbaiki rohani kita, mungkin ada di antara kita yang ada pada pengalaman itu. Berkomitmen, saya mau lebih serius lagi memberi waktu untuk Tuhan. Saya mau membaca firman Tuhan setiap hari dalam waktu yang tertentu. Saya akan melakukan saat teduh. Melakukannya
hari pertama masih lancar, dinikmati sukacitanya. Hari kedua, hari ketiga, 1 minggu, masih enak. Minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai banyak tantangan. Lalu ada yang berkata, kenapa kalau kita semakin beriman, nah semakin banyak jadi cobaan. Orang yang di luar sana tidak pernah berdoa, tidak pernah pergi bersekutu, nah tambah enjoy dia hidupnya. Lebih baik begitu saja. Itu orang-orang yang tidak mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan saya sebagai pendeta sudah 16 tahun menjadi pendeta. Saya terus belajar untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya paling takut jangan sampai saya hanya memimpin ibadah itu sekedar rutinitas semata. Asal naik mimbar sudah siap khotbahnya, saya sampaikan selesai, sudah. Kalau itu yang terjadi, pasti saya merasa bosan dalam tugas ini, itu pasti. Tetapi bahwa saya terus berusaha mengenal Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, maka saya tidak pernah merasa cukup. Malah kadang saya sudah semakin merasa kenapa kayak tambah bodoh lagi saya ini menyampaikan firman. Semakin kurang-kurang bagus ini cara saya berkhotbah. Dalam kelemahan inilah saya terus belajar untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Dari mana saya akan mendapatkannya? Pelajaran yang saya akan terima untuk bisa mengenal Tuhan lebih jauh satu-satunya yang tertulis di Alkitab ini. Dengan membaca firman Tuhan, saya semakin mengenali siapa Tuhan Yesus yang rela datang ke dalam dunia untuk menyerahkan tubuhnya hanya untuk menyelamatkan saya orang berdosa ini. Biarlah ini juga menjadi motivasi bagi kita sebagai kaum perempuan di jemaat Wawundula ini. Kita terus-menerus memacu diri mengenal Tuhan lebih baik melalui pengenalan di dalam Alkitab, menekuni membaca Alkitab, meminta Roh Kudus menuntun sehingga dalam pertumbuhan ini kita boleh keluar untuk membuktikan saya mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Terbukti melalui tindakan dan perbuatan saya. Sebagaimana saya mengenal orang tua saya. Kalau saya di luar sana bicara kasar, orang tua saya yang akan dipermalukan. Orang akan berkata begini, kenapa anaknya ambek rombe begitu? Bapak saya dipanggil ambek rombe. Atau saya pergi menipu orang di luar sana. Pasti orang akan mencemooh, kenapa ambek rombe itu sekian periode majelis, kenapa anaknya jadi penipu? Tapi kalau kita mengenal Yesus Kristus, Yesus itu memberi dirinya untuk keselamatan dunia ini. Tidak mungkin kita lalu di luar sana menunjukkan ego kita. Kita di luar sana menunjukkan kemauan kita sendiri yang jadi. Sementara Yesus yang kita kenal adalah yang memberi diri. Bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Tunjukkan itu melalui tindakan nyata. Mulai dari keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, di tengah-tengah tempat kita bertugas. Inilah bukti saya mengenal dengan benar siapa itu Yesus. Saya mengenal dengan benar Bapa yang mengutus Dia ke dalam dunia ini. Semoga kita terus bertumbuh dalam pertumbuhan yang benar, mengenai kasih karunia dan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Setelah kita
membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur dan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 9 ayat 2 mengingatkan kita demikian. Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Membawa persembahan syukur, kita kumpul dulu di rumah masing-masing, nanti pengurus atau kita yang membawa kepada pengurus atau pengurus yang akan menjemput di rumah kita masing-masing. Mari kita menyanyikan kidung jemaat, kidung pujian, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur melalui ibadah perdana. Di dalamnya dilaksanakan syukur bulanan, serta memperingati hari ulang tahun PKPR Gereja Pouk Jemaat Wawondula yang ke-45, tepatnya Februari yang lalu. Kami telah bersama-sama menikmati berkat Tuhan, baik itu waktu yang indah yang kami boleh gunakan ini, maupun firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan kembali. Kami terus diingatkan untuk bertumbuh dalam dua hal, bertumbuh dalam kasih karunia, dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami selalu terus mampu melewati pertumbuhan ini, agar sebagai perempuan kami benar-benar menikmati kasih Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memposisikan kami sebagai ibu rumah tangga dalam rumah tangga masing-masing, sebagai istri bagi suami kami masing-masing, di sana kami akan menunjukkan wujud pertumbuhan yang boleh kami alami dan terus-menerus berlangsung, sehingga kami boleh tampil sebagai istri yang benar-benar tulus, ikhlas, dan bijaksana, menjadi ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh membanggakan anak-anak kami, bahkan suami masing-masing. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur bahwa persekutuan ini
boleh terus berjalan bahkan semakin baik dari waktu ke waktu. Tentu ini juga adalah hasil dari pertumbuhan. Sebab itu kami mendoakan semua pengurus yang ada, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan semua bidang yang terus bersatu hati untuk mewujudkan program-program yang telah ditetapkan dalam membangun persekutuan perempuan ini lebih baik dari hari ke hari. Mampukanlah segenap pemimpin kami untuk selalu dengan sukacita memberi diri dalam pelayanan ini, dan karenanya segenap anggota persekutuan akan selalu diberkati Tuhan, dan ada rasa syukur, sukacita yang terus kami nikmati bersama. Bapa di dalam kerajaan sorga, melalui peribadahan yang kami lakukan saat ini, kami mau berdoa untuk seluruh anggota persekutuan, mulai dari para orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, keberadaan mereka. Biarlah oleh kasih sayang-Mu, para orang tua kami menikmati hari-harinya dengan ketentraman, kedamaian hati, dan sukacita. Kami berdoa untuk para perempuan yang Tuhan masih mungkinkan boleh aktif bekerja dalam usia produktif. Biarlah kami dengan sukacita menggunakan waktu, talenta, dan daya yang ada pada diri kami untuk Tuhan pakai, baik itu melayani di tengah-tengah keluarga masing-masing, melayani di tengah-tengah persekutuan, bahkan melayani di tengah-tengah masyarakat, di tempat kami bekerja yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Biarlah dalam semua yang kami kerjakan, kami menunjukkan hasil pertumbuhan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa kepadamu untuk semua pelayan yang terlibat dalam ibadah yang terlaksana hari ini, baik sebagai liturgos, sebagai pelayan firman, sebagai kantoria, pemain orgen, bahkan tim multimedia. Biarlah Tuhan memberkati sehingga pelayanan mereka membawa sukacita yang melimpah, dan bahkan olehnya hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan, dan karenanya mereka, bahkan kami sekalian, diberkati. Segenap kaum perempuan yang mengikuti ibadah ini, baik yang boleh ada di dalam ruangan gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, ya Tuhan, berkatilah sehingga kehidupan kami terus terpelihara di dalam kasih sayang Tuhan, dan olehnya kami terus menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Kami sudah membawa persembahan syukur kami, ya Allah. Berkenanlah Engkau memberkatinya, sehingga sungguh-sungguh persembahan ini berguna baik, dikelola dengan baik oleh bendahara bersama pengurus yang lainnya. Tuhan, seluruh keberadaan persekutuan kami dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau memberkati kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap anggota PKPR yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini
melalui pengutusan dan berkat. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita baca firman Tuhan ini sambil kita renungkan dalam hati dan kita belajar untuk memahami dan meneladani dalam kehidupan kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu bagi suami dan anak-anak kita. Kita mulai. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita lakukan Kidung Jemaat 424 bait 1. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan selamat ulang tahun untuk PKPR Gereja Paut Jemaat Wawandula yang ke-45. Dan selamat beraktivitas sebagai perempuan ataupun sebagai ibu-ibu dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita lalui bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kita itu dapat lebih membuat pertumbuhan iman kita semakin kokoh dan bersandar kepada Tuhan, terlebih dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Atas nama seluruh pengurus PKPR kelompok 1 atas yang pada saat ini diberi kepercayaan sebagai penanggung jawab ibadah dan perayaan hari ulang tahun, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Inek sebagai pelayan firman, rekan ibu-ibu sebagai singers, anak-anakku yang sebagai organis dan tim multimedia. Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan dan pelayanan. Ibu-ibu yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dalam kita memperingati hari ulang tahun PKPR Paut Jemaat Wawandula
yang akan kita isi acaranya dengan pemotongan tumpeng akan dipandu oleh Ibu Sri Manik Aloh. Dengan penuh kasih kami persilakan. Ya, kita akan masuk dalam pemotongan tumpeng ulang tahun. Diberesin dulu ya. Ya, baik ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini kita diizinkan Tuhan untuk memperingati ulang tahun PKPR yang ke-45. Iya, kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID, Tuhan boleh mengizinkan kita masih berkumpul seberapa yang ada hari ini. Dan juga rekan-rekan ibu-ibu yang mungkin ada di rumah yang turut mengambil bagian dalam perayaan ini. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar boleh menjadikan kita sebagai seorang ibu yang sungguh-sungguh diberkati dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh menjadi teladan dalam keluarga, seperti yang telah kita baca bersama-sama tadi. Biarlah itu menjadi renungan setiap kita dalam usia yang sudah sangat matang, usia 45, ya usia yang harusnya sudah sangat dewasa dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan, dalam tingkah laku, dalam mendampingi suami yang Tuhan karuniakan, mendampingi anak-anak kita, pun juga dalam mengambil bagian dalam pelayanan di persekutuan kaum perempuan. Nah, jika kita melihat hari ini, kita boleh menyaksikan tumpeng yang disiapkan oleh pengurus. Ya, dari segi bentuk mungkin sudah mulai kecil tumpengnya ya. Itu berarti jangan kita melihat pada apa yang kelihatan, tetapi biarlah kita ego kita semakin kecil, semakin sedikit dalam diri kita, tetapi biarlah Tuhan yang lebih bertahta dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar bahwa usia persekutuan ini boleh menjadikan kita semakin dewasa dalam pengiringan kita di dalam Tuhan. Jika di hari-hari sebelumnya banyak hal yang mungkin masih kita lakukan sebagai seorang ibu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik itu dalam keluarga kita masing-masing maupun dalam persekutuan ini, biarlah semua itu kita mulai perbaiki dan juga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan memotong tumpeng ini yang ada, biasanya kue. Saya undang pengurus bersama Ibu Pendeta untuk ke depan. Pengurus inti atau perwakilan, saya nggak tahu ini bagaimana ininya, pengaturannya. Ya, mungkin perwakilan beberapa orang, silakan. Pengurus inti mungkin siapa yang hadir, pengurus inti.
Kemudian koordinator kelompok ya yang hadir hari ini sebagai perwakilan dari ibu-ibu yang ada di rumah. Iya, kalau kita semua naiklah, cuman beberapa orang semua naik. Ibu pendeta di tengah. Ayo yang lain, cuma beberapa orang. Musik ya, sebentar. Bu Yudit? Iya, sebelum kita memotong tumpeng ini, kita akan menyanyi dulu. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan kemudian kita akan memotong tumpeng yang telah disiapkan oleh pengurus. Panjang umurnya, sehat badannya, 2, 3. Panjang umurnya. Silakan Ibu Pendeta dan beberapa pengurus mungkin memegang sendok yang ada atau pisau ini. Iya, sebagai simbolik saja. Iya, kita akan memotong dan akan diabadikan. Pakai kertas saja. Iya, kita akan memotong tumpeng ini 1, 2, 3. Iya. Ternyata lancar sekali memang kalau ibu-ibu potong kue, potong tumpeng ya. Iya, luar biasa. Memang sudah selalu bersatu, tidak boleh berpisah-pisah. Makanya kalau dipotong dia akan keluar semua. Itu artinya doa dan harapan kita PKPR ke depan semakin bersatu dalam segala perjalanan kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita emban dalam posisi, dalam tanggung jawab apapun yang Tuhan anugerahkan buat kita, yang dipercayakan pengurus kepada kita di masing-masing kita, apakah sebagai pengurus kelompok, sebagai pengurus inti, atau bidang-bidang yang lain, dan juga ibu-ibu yang ada di rumah sebagai anggota PKPR. Biarlah dalam peran masing-masing kita menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan baik, dan Tuhan dimuliakan dalam segala apa yang kita buat. Iya, silakan diberikan kepada salah seorang mungkin pengurus. Iya, simbol saja dulu ya. Iya. Iya. Oke. Baik. Iya, suap dulu. Suap dulu, iya. Iya, simbolnya saja. Iya. Ya, suapan pertama akan diberikan kepada Ibu Pendeta Ine sebagai pengayom dari PKPR, sebagai penasehat dari PKPR. Terima kasih untuk segala pelayanannya dalam bimbing PKPR. Biarlah Ibu Pendeta semakin diberkati dalam tugas tanggung jawab. Baik teman-teman, mungkin boleh duduk dulu. Iya. Iya, demikian prosesi pemotongan tumpeng, dan atas nama pengurus dan kami sekalian mengucapkan selamat ulang tahun PKPR yang ke-45. Selamat bersuka cita dalam usia yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan ini. Biarlah pelayanan yang ada di pundak kita masing-masing kita emban lebih dewasa lagi, lebih sabar lagi, lebih hebat lagi. Bukan ego kita yang lebih dominan, tetapi biarlah Tuhan yang lebih dimuliakan dalam kehidupan kita. Selamat ulang tahun PKPR yang ke-45.
dan Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada saat ini. Kiranya acara kita berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Kita akan menutup acara kita dengan doa bersama.